Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan hipotesis yang keempat, yaitu melakukan uji beda post-test kelas kontrol dan post-test kelas eksperimen dan uji efektivitas dengan n-gain. Kita mengambil rumusan masalah yang kedua. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai post-test menggunakan media video dan nilai post-test menggunakan media IR untuk pembelajaran biologi? Kita ke SPSS-nya. Sebelum melakukan uji beda antara post-test di kelas kontrol dan post-test di kelas eksperimen, atau menggunakan media video dan menggunakan media AR, sebaiknya kita melakukan uji normalitas untuk menentukan apakah kita melakukannya dengan uji parametrik atau menggunakan uji non-parametrik. Langkah pertama, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistik, kemudian kita pilih Explore. Kemudian kita masukkan post-test control dan post-test eksperimen. Kemudian kita klik option. Kita klik continue. Kita pilih plot. Jangan lupa kita klik normality plot, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Kita lihat pada tes normality-nya di sini, maka didapat test of normality-nya signifikan dari post-test control dan eksperimen kita menggunakan Sapirowicz karena sampelnya kurang dari 50. Menurut Dahlan tahun 2010 menggunakan Sapirowicz, dapat signifikasinya 0,08 sama antara kontrol dan kelas eksperimen, maka signifikasinya itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga datanya tidak normal. Di dalam uji beda, kalau datanya itu tidak normal, maka menggunakan uji non-parametrik dan kita menggunakan uji Human-Whitney. Jika datanya normal, kita menggunakan uji parametrik. Kita menggunakan uji independen, maka pada uji ini kita lakukan dengan uji Human-Whitney. Kita kembali ke SPSS. Kita kembali ke SPSS. Sebelum melakukan uji Human-Whitney, kita klik dulu variabel view-nya. Kita klik dulu, kemudian kita ketikkan, ditulis hasil dan ditulis kelas. Desimalnya kita nolkan. Kemudian kita nolkan dulu. Di value yang kelas, kita lihat value yang kelas. Kita lihat di sini. Untuk value 1, labelnya adalah post-test control. Post-test.
post-test control. Yang kedua adalah post-test eksperimen. Kemudian kita okekan. Selanjutnya masukkan kita ke data view. Kemudian kita masukkan, kita kopikan saja post-test control, ya, post-test control. Di hasil dan post-test eksperimen di bawahnya. Kemudian kita tuliskan ini 1, kita kopikan pada sampai nomor 30. Dan 2. Kita copy sampai nomor 60. Oke, selanjutnya kita melakukan uji Human Whitney. Caranya adalah pilih Analyze, kemudian non-parametric, kemudian kita pilih Legacy Dialog, to independent sample, tabul to independent sample. Kemudian yang kita masukkan di tes variabelnya, hasil di tes variabel, kelas di grouping, kemudian kita klik define group, kemudian 1 diketik 1, 2 diketik 2, kemudian continue. Setelah continue, pastikan tipenya Human Whitney, kemudian kita klik OK. Oke. Baiklah. Kita lihat di sini. Didapat signifikasi 0,331. 0,331 itu lebih besar daripada 0,05 yang menurut aturan signifikasi. Jika datanya atau signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Sehingga rumusan masalah yang keempat, apakah ada perbedaan yang signifikan nilai post-test, media video, dan IR untuk pembelajaran biologi? Jawabannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai post-test, media video, dan media IR untuk pembelajaran biologi selanjutnya. Selanjutnya, apakah perlu uji N-gain? Jawabannya tidak perlu, karena tidak ada perbedaan
Kalau ada perbedaan, baru melakukan uji NGen. Setelah tadi kita melakukan uji ini untuk data yang tidak berdistribusi normal, sekarang kita berasumsi bahwa data tersebut berdistribusi normal. Maka kita melakukan uji independent test. Ini hanya sebagai asumsi saja. Kita klik analyze, kemudian kita pilih compare mean, kemudian kita pilih independent sample t-test, kemudian kita masukkan, klik hasil di variabel t-test, kemudian kelas di grouping. Setelah itu klik define, kemudian kita klik 1 di 1, 2 di 2, kemudian kita pilih continue, kita pilih option, kemudian kita pilih continue, kemudian kita okekan. Kita lihat hasilnya. Di sini kita lihat signifikasinya di kolom ini. Kita lihat signifikasinya adalah 0,975. 0,975 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan karena signifikasinya lebih besar daripada 0,05. Dengan kata lain, hipotesisnya ditolak. Sekarang kita berasumsi bahwa ada perbedaan untuk menentukan NG-nya. Caranya kita kembali ke SPSS untuk menentukan NG, NG-nya. NG-nya seperti yang terdahulu bisa kita lihat rumusnya. NG sama dengan skor post-test dikurangi skor pretest dibagi skor ideal dikurangi skor pretest. Kita kembali ke variabel view-nya atau data, kita klik transform, kemudian kita pilih compute, kemudian kita ketikkan di sini adalah X kurang kontrol, X kurang kontrol, kemudian kita tuliskan di sini post test eksperimental dikurangi post test kontrol. Post test eksperimen dikurangi post test kontrol. Sama dengan, kita lihat apakah sudah execute. Oke, sudah. Kita kembali ke data lagi, kita pilih lagi transform, kita pilih compute, kemudian kita ketikkan variabelnya, kita ketik ideal
ideal kurang kontrol. Ini kita hapus. Di sini kita tuliskan 100 kurangi postage control. 100 kurangi postage control. Kemudian kita okekan. Sudah execute, kita lihat. Setelah datanya sudah ada, kemudian kita klik transform lagi, kita klik compute lagi, kemudian kita buat ini endgain. Kemudian di sini kita ketik X kurang kontrol eksperimen. X kurang kontrol dibagi ideal kurang kontrol kita okekan. Oke, sudah execute. Kemudian kita mau lihat endgain persennya, kita transpon lagi, compute ini persen, endgain kali 100. Endgain kali 100, kemudian kita okekan. Oke, sudah execute. Kita lihat datanya. Sudah ada. Sekarang kita akan melakukan statistik deskriptif. Pilihannya adalah analyze, kemudian deskriptif statistik. Kita pilih yang deskriptif. Kita masukkan endgain dan endgain persen. Kemudian kita klik OK. Kita sudah dapat hasilnya. Di min ini terlihat minnya sebesar 0,12. 0,12 itu lebih kecil daripada 0,3, maka klasifikasinya rendah. Sedangkan untuk persennya sebesar 12,25. Di sini persennya 12,25.
lebih kecil dari 40%, maka tidak efektif. Seperti yang terlihat pada tabel berikut. Apabila kurang dari NK-nya kurang dari 0,3, maka kategorinya rendah, dan apabila persentasenya kurang dari 40, maka tingkat ketercapaiannya sangat tidak efektif. Nah, begitulah cara menghitung efektivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.